Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting untuk para tenaga honorer, khususnya yang dinyatakan lolos pada seleksi P3K tahap 1, yaitu pemerintah resmi terbitkan SK P3K tahap 1. Tenaga honorer bakal terima gaji perdana pada tanggal ini sesuai edaran BKN. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah resmi menetapkan SK bagi P3K tahap 1 di tahun 2025 sehingga bisa mulai bekerja dan mendapatkan gaji. Ketentuan mengenai penerbitan surat keputusan atau SK bagi P3K tahap 1 berdasarkan Surat Edaran BKN nomor 1213/B/MP/SD/D/2025 yang dirilis pada 14 Januari 2025. Dalam surat edaran yang diterbitkan ini sudah ditentukan jadwal penerbitan surat keputusan atau SK dan pencairan gaji P3K sehingga menjadi kabar gembira bagi tenaga honorer dengan kode lulus atau kelulusan L kemarin atau tahap 1. Untuk proses pemberkasannya, peserta dari tenaga honorer yang mendapatkan kode L harus memenuhi syarat berikut ini, yaitu 1. Pas foto formal berlatar merah. 2. Ijazah asli. 3. Transkrip nilai asli. 4. Daftar riwayat hidup atau DRH yang telah ditandatangani dan bermeterai. 5. Surat pernyataan sesuai ketentuan. 6. Dokumen di atas harus diunggah melalui laman sscasn.bkn.go.id/ sebelum 31 Januari 2025 kemarin. Apabila semua dokumen tersebut sudah diunggah, maka peserta dari tenaga honorer yang mendapatkan kode kelulusan L bisa menunggu jadwal penerbitan SK dan gaji pada tahun 2025. Proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K ini direncanakan pada tanggal 1 hingga 28 Februari 2025. Sehingga SK P3K akan diterbitkan pada 1 Maret 2025 mengacu pada surat edaran BKN tersebut. Tanggal penerbitan SK P3K juga menjadi awal masa kerja atau dikenal dengan istilah terhitung mulai tanggal atau TMT. Tentu hal ini juga menandakan
atau menandai P3K mendapatkan gaji pertamanya di tanggal 1 Maret 2025 mendatang. Namun, apabila pada keterlambatan, maksudnya ada keterlambatan penerimaan SK P3K, maka peserta tetap akan menerima gaji penuh karena sistem rapel akan diterapkan. Untuk bisa menjadi ASN dengan status P3K, tenaga honorer wajib mengikuti pengangkatan dan pelantikan P3K dengan ketentuan seperti berikut ini. 1. Pengusulan nomor induk P3K. Instansi tempat calon P3K diterima harus mengajukan usulan untuk mendapatkan NIP dalam proses administrasi pegawai. 2. Pendatanganan perjanjian kerja. Setelah NIP diterbitkan, maka adanya penandatanganan antara P3K dan PPK yang dilakukan maksimal setelah 30 hari kerja setelah NIP diterima. Sudah tercantum hak dan kewajiban bagi P3K selama masa kerjanya. Kemudian yang ketiga yaitu penetapan keputusan pengangkatan P3K. PPK akan menetapkan keputusan resmi pengangkatan P3K yang bisa dibuat secara individual atau kolektif tergantung kebijakan instansi. Yang keempat, penempatan unit kerja. P3K akan ditempatkan di unit kerja sesuai dengan kebutuhan jabatan yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima yaitu pelantikan atau pengambilan sumpah dan janji. P3K yang menduduki jabatan tertentu khusus jabatan pimpinan tinggi diwajibkan untuk menjalani pelantikan dan mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi mengenai pemerintah resmi telah menerbitkan SK P3K tahap 1. Tenaga honorer bakal terima gaji perdananya pada tanggal ini dan bulan itu sesuai edaran BKN. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.